Kita harus mengevaluasinya sampai penelitian ini memang terbukti efektif. Apakah dengan 502 itu sudah cukup terbukti efektif? Ya, jadi kita harus berhati-hati. Ini harus ada tim evaluasi, harus ada tim yang mengawasi monitoring efek samping. Jadi organisasi uji klinik fase 3 ini membutuhkan organisasi yang perlu pengawasan yang ketat. Jangan gara-gara karena kita terlalu berharap ini akan mendapatkan vaksin dan punya harapan yang besar, jadi tidak terbuka. Data harus terbuka, harus dievaluasi oleh banyak pihak yang merasa ahli dalam bidang ini. Karena kita melindungi keselamatan penduduk. Jadi memang kalau memang dia memberikan efek dalam perlindungan, tetapi tidak aman, tidak menjadi pilihan. Misalnya banyak efek samping. Sudah banyak vaksin yang sudah diuji coba, sudah di-approve, ada efektivitas. Begitu diterapkan pada penduduk, ternyata banyak efek samping. Seperti vaksin dengue misalnya. Itu satu contoh bagaimana pengembangan vaksin tidak mudah. Jadi menurut saya sih jangan cepat-cepat optimis, jangan cepat-cepat akan membuat timeline produksi dan sebagainya. Seakan-akan vaksin kandidat ini sangat efektif dan diyakini efektif. Kita harus mengevaluasinya dengan skeptis. Oke, harus ada evaluasi yang lebih skeptis dengan melihat kita hitung-hitung logika 260 juta manusia atau penduduk Indonesia dengan pengambilan sampel 1.260 orang. Cukupkah 1.260 orang itu mewakili jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia? Nah, kalau ini kan tidak mewakili penduduk Indonesia, tapi kita membandingkan. Kita seharusnya membandingkan antara yang mendapat vaksin sama kontrolnya. Jadi yang penting dua kelompok ini harus comparable. Nah, kita harus mengurangi bias-bias dari comparison, bukan bias mewakili penduduk secara keseluruhan. Tetapi yang mendapat vaksin dan yang tidak mendapat vaksin, control group, seharusnya ada ya. Saya belum tahu protokolnya seperti apa. Itu apakah cukup comparable atau tidak. Makanya harus ada randomized clinical trial. Jadi kita belum tahu bagaimana metodenya. Jadi kita belum melihat bagaimana protokol penelitian ini. Dengan protokol yang baik, kita bisa menyimpulkan bahwa dengan lebih yakin bahwa memang vaksin ini efektif. Kalau tidak, ya kita meragukan. Saya sebagai saintis akan meragukan kalau dalam desain dan ininya tidak betul-betul dipenuhi persyaratan-persyaratan meminimalkan bias. Oke. Bias-bias ini yang biasanya terjadi dalam penelitian. Oke, kita mau luruskan dulu Pak Pandu begini. Tadi sudah dikatakan oleh Ya. tentunya ketua tim uji coba vaksin COVID-19 ini nantinya 1.260 orang secara sukarelawan begitu untuk melakukan uji klinis vaksin. Jadi kalau saya tarik kesimpulan beberapa teknisnya itu nanti juga akan ada pendaftaran secara sukarela tentunya oleh orang-orang yang akan melakukan uji klinis tahap ketiga ini nanti akan diperiksa kesehatan atau medical check up gitu secara menyeluruh, nantinya akan diuji cobakan dan setelah itu akan kembali lagi beraktivitas ke tengah masyarakat. Seperti itu teknisnya yang tadi dikatakan oleh ketua tim pengujian vaksin ini. Anda melihat seperti apa sebenarnya dengan teknis-teknis yang ya gambaran kasarnya seperti itulah? Iya, jadi memang seperti itu membiarkan. Tapi kan saya tidak tahu apakah 1.620 itu semuanya mendapatkan vaksin kandidatnya, apakah sebagian tidak mendapatkan kandidat dalam yang sesungguhnya, yang kita sebut sebagai placebo atau control group, ya kan? Jadi ini ada yang mendapat real vaksin, ada yang mendapat vaksin lain sebagai pembanding. Karena tidak mungkin kita menyimpulkan suatu efektivitas vaksin tanpa kontrol grup. Ini yang penting. Kalau tanpa Oke. kontrol grup, ya kita tidak bisa menyatakan bahwa ini efektif atau tidak efektif.